Kami bersiap kalau Bapak butuh bantuan lagi, kami akan siap, kami akan membentuk tim. Terserah Bapak menilai kampung Bapak nilainya bagaimana. Kalau kampung Bapak semakin parah sakitnya, kami akan siap itikaf di sana berapa hari. Kalau Bapak menilai kampung Bapak, kok Pak cuma maghrib sampai isya seperti di tempatnya Ustadz kampung apa? Masjid Laskar, kami akan datang maghrib sampai isya, kami akan jemput. Kalau Bapak enak, apa Pak? Kami perlu 2 hari Pak, silakan hubungi Pak Kamal. Kami perlu 3 hari Pak, silakan hubungi Pak Kamal. Kami akan siapkan tim kami akan siapkan anggota kami. Yang jelas kita akan putar-putar di kampung Bapak. Soalnya ya, tapi mungkin barangkali saya juga tidak ada, karena kan saya harus memutar Pak masjid yang lain. Berapa dia tadi 400? Nah, yang lain supaya kebagian. Jadi nanti kami akan kirimkan misalnya Pak. Ranking pertama siapa? Sudah pernah kami jelaskan. Ranking pertamanya adalah orang-orang yang susah tadi. Kita datangi terus, mudah-mudahan nanti akan masuk masjid sebagaimana yang tadi di kampung di Masjid Laskar. Salah Pak ya. Yang paling terakhir Bapak Ibu ya, saya sampaikan, mungkin ada yang terlewat. Siapa saudara-saudara kita yang punya disabilitas? Siapa mereka Pak? Orang-orang yang tidak mendengar, betul-betul tidak mendengar dan tidak bisa berbicara, betul-betul tidak bisa berbicara. Fenomenanya ada. Secara nasional, mereka ada di tengah-tengah kita sebanyak 1%. Kalau penduduk tanah datar jumlahnya 384.000, maka 1% di antara mereka berarti disabilitas. 3.000 ya? 3.000 orang mereka tuli dan bisu. Mereka menjadi perhatian kita. Kenapa Pak? Karena mereka berhak tahu Allah siapa, Nabi Muhammad siapa. Kami Pak praktisi di Jakarta dan pernah kami door to door, kami ketemu dengan orang seperti itu Pak. Masya Allah, mari kita ke masjid, masjid ini tempat berkah, akan diampuni dosa-dosa kita. Sebentar lagi surat Ma'idah bilang begini Pak, masjid itu tempat pengampunan. Satu langkah kaki ke masjid diangkat 1 derajat, satu langkah kaki dihapuskan 1 dosa. Mari kita ke masjid. Mas, mari kita ke masjid. Mas, mari kita. Mohon maaf Bapak yang mulia, itu bukan aib. Hari ini kita menganggap apabila Bapak memiliki anak seperti itu, kadang-kadang dibilang itu aib. Betul Pak? Apakah Bapak pernah bertemu dengan seperti itu? Kalau Bapak tidak bertutur, tidak akan bertemu seperti itu. Alhamdulillah saya ketemu. Dan itu tanggung jawab Bapak. Bagaimana kalau sampai dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu? Beberapa orang sudah pernah kami temui ya. Kami laporkan, kami tanya, kamu tahu Allah enggak? Kamu tahu Nabi Muhammad enggak? Yang tahu, kamu tahu Allah enggak? Tahu. Allah jumlahnya berapa? Kamu tahu Nabi Muhammad? Tahu. Siapa? Istrinya Allah. Kok kenapa kamu bisa tahu? Iya, di masjid ada Allah Muhammad. Sama di rumah saya, foto bapak sama foto ibu. Maka dia simpulkan, Allah itu suami, ibu itu Muhammad. Muhammad itu ibu. Anaknya siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Saya akan bertanggung jawab. Oke, secara fikih nanti kita bisa tanya sama dia. Tapi kalau dalam satu hadis, kalau salah saya mau dibantu ya. Kalau dalam satu kampung tidak ada satu ulama yang hakiki, maka satu kampung itu berdosa. Betul ya? Salah ya? Kalau dalam satu kampung tidak ada ulama, tidak ada yang mengajarkan agama, satu kampung itu berdosa. Tidak bisa mewujudkan satu ulama di dalam satu kampung. Maka Pak, di tengah-tengah mereka kalau ada yang tidak peduli pada ini, jangan-jangan saya takutnya kita jadi berdosa. Mungkin kalau Bapak door-to-door akan ketemu dengan seperti itu. Ini materi saya terakhir. Saya menggugah supaya kita sama-sama tahu, karena Pak 1% di antara mereka ada di tengah-tengah kita dan kita kadang-kadang tidak sadar. Orangnya bagus, orangnya ganteng, dan bahkan Pak mohon maaf, pernah terjadi kepada mereka ini tukar gonta-ganti pasangan karena mereka nggak ngerti agama. Maka tugas kita adalah bagaimana paling tidak dia kenal Allah, dia takut kepada Allah. Kalau rusuhnya dia tidak bisa ngaji, ada rusuh. Rusuhnya dia tidak boleh ke masjid karena ada rusuh. Tapi mari kita sama-sama peduli tentang perkara ini. Ada loh yang asli tidak mendengar dan tidak bisa berbicara. Bahkan mohon maaf, dia batuk aja nggak dengar batuk dia sendiri.
Siapa yang memungkinkan ini Pak? Maka Pak, saya sekarang sudah bertemu dengan teman saya dan beliau adalah orang Padang Panjang. Bagaimana hasil orang yang door to door dan sudah dikenalkan dengan agama, saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana dia berbicara masalah agama. Supaya kita jadi tahu, oh bisa loh, kalau ternyata saya mau door to door, saya mau menjemput orang seperti ini, yang budak sama tuli aja bisa ke masjid dan bahkan bisa belajar dan bahkan bisa berbicara tentang agama. Boleh Pak? Saya akan tunjukkan dari teman saya kebetulan dari Padang Panjang dan dari Solo. Silakan. Nanti dia akan ini yang pakai baju coklat ini nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Tapi nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak. Nanti satunya akan berbicara, dia akan berbicara singkat saja tentang agama. Ada mic lagi? Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu yang mulia, saudara kita ini bisu tuli, tapi dia juga akan menyampaikan perkara agama di depan kita bersama. Insya Allah saya akan terjemahkan. Semoga ini adalah pembelajaran dan motivasi bagi kita bersama, bagaimana kita sama-sama menghidupkan daripada amal masjid kita masing-masing. Insya Allah kita persilakan. Bisa langsung diterjemahkan. Alhamdulillah, sampaikan dia mohon maaf kepada kita. Bahwasanya saya bisu tuli tak bisa mendengar, tapi di sini saya juga akan sampaikan tentang pentingnya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Abdullah. Saya dari Padang Panjang. Rumah saya di Padang Panjang. Alhamdulillah, Bapak yang mulia, hadirin yang mulia, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk bisa datang ke majelis yang mulia ini. Inilah perkara yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hadirin, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah menciptakan daripada alam jagat raya ini. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan air, Allah menciptakan daripada pepohonan, Allah menciptakan daripada sungai. Semuanya langit, bintang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Inilah hakikat daripada la ilaha illallah. Allah Ahad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan, binatang-binatang di laut, di darat, semuanya Allah ciptakan. Allah ciptakan seluruh makhluk ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Namun siapa yang memberi makan daripada makhluk ini semua? Inilah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu memberi makan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dikumpulkan hari muliakan Allah Subhanahu wa taala daripada kekuatan orang-orang yang pintar, orang-orang yang katanya hebat. Tapi kalaulah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk memberi rezeki, untuk memberi makan daripada makhluk Allah walaupun makhluk yang kecil sekalipun, maka kita manusia pun tidak bisa. Jadi hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita untuk bagaimana membuat daripada manusia-manusia ini dekat adalah karena izin daripada Allah SWT. Maka mesti kita maksimalkan agama, karena hanya Allah satu saja tempat kita bergantung.
Dijelaskan hadirin ya, orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya mengikuti contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan yang Allah beri kehidupan di dunia pasti akan sukses. Ketika dia mati nanti masuk ke dalam kubur, di kubur dia akan sukses, di akhirat dia akan sukses, dan dia akan Allah masukkan ke dalam surga selama-lamanya. Tapi sebaliknya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar, orang yang tidak mentaati Allah, tidak mengikuti kehidupan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kehidupannya di dunia akan gagal, di kubur dia akan gagal. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan seret, akan masukkan dia ke dalam neraka karena dosa-dosanya dan akan tersiksa selama-lamanya. Dia akan bicara satu hadis. Dia akan bicara satu hadis. Coba saya terjemahkan. Mulai. Dari sahabat Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, laki-laki yang dia sholat masuk ke dalam masjid berjamaah, maka Allah SWT akan berikan pahala dan satu langkah kaki akan digugurkan satu dosa. Laki-laki sholat dari rumahnya dia sendiri berjalan kaki, maka dia akan dihapuskan satu dosa dan diberikan satu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Terima kasih. Bapak yang mulia, inilah yang kadang terlewat dari kita dan pasti akan bertemu ketika kita door-to-door. Jadi saya harapkan dengan hormat, mari kita door-to-door, Pak, kerjakan saja, jangan tidak dikerjakan. Terima kasih Bu ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan tanah datar menjadi tanah Madinah, baldatun thayyibatun. Kami berdoa sampai seluruh bagaimana masjid, musola, surau di tanah datar semuanya laki-lakinya 100% masuk ke dalam masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kamu aja luar biasa Bapak dan Ibu ya. Iko anak bujang itu belakang ganteng enak lengkap saduanya. Dia jaga suruh berupa kumpulnya. Jadi Bapak dan Ibu Iko tantangan bagi kita. Apalagi Bapak dan Ibu kalau anak kita ini sudah banyak main handphone, itulah payah kalau tak tolong enak Bapak dan Ibu. Enak betul ya Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi adalah spirit untuk itu, semangat mengajak kita berpikir apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, kalaulah 99% masyarakat tanah datar ke sholat ke masjid, Gunung Merapi itu dipendingin apa? Dipendingin apa? Tapi kalau lebih banyak sampai dusuk daripada yang beramal, atau kapatang dulu lebih banyaknya, tapi setiap hari Ibu kurang banyak dulu lagi. Ini apa dari Bapak? Nah, jadi Bapak Kapolres itu sebenarnya sayang ke tanah datar. Tidak saja sayang kepada masyarakatnya, tapi juga alamnya. Karena itu tidak Bapak dan Ibu. Nah, itu dengan itu oleh Bapak dan Ibu. Kita hidupkan semua fungsi yang ada di masyarakat, minyak mama, balang segala macam. Bapak dan Ibu di pagi itu Bapak bisa tertib masyarakatnya di situ. Kenapa? Karena dia mengaktifkan semua unsur masyarakat. Balangnya kalau di situ calang namanya, kalau di situ balang jalan yang melanggar hukum adat. Ada satu malam nyepi Pak dan Ibu tidak boleh keluar, disiplin nama itu. Salah Pak dari orang Bali, sementara kita punya filosofi yang lebih kuat dan terkenal di dunia. Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas, sebelumnya kita minta penguatan, ya. Bapak ini, ya, 3 menit. Makin tonjok makin sakit, tapi pandai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Afrizan, Bapak Kapolres, melihat keinginan dari Pak Kapolres yang begitu luar biasa. Terus terang kalau Bapak bertanya kepada saya termasuk pertama orang bertemu dengan pejabat yang punya semangat jihad seperti ini, Bapak Ibu. Yang luar biasa menurut saya. Jadi tinggal kita lagi Bapak Ibu berbuat gitu. Jangan setengah-setengah hati. Kepada pengurus masjid saya sampaikan, kemarin sudah ada yang minta diberikan pembinaan kepada Dewan Kemakmuran Masjid. Saya sampaikan bahwa uang yang Bapak Ibu kumpulkan dari masyarakat, selama itu untuk maslahat, tidak ada masalah. Saya lihat baca berita tentang Masjid Kapal Munzalan yang ada di Pontianak. Itu pendapatannya satu bulan 7 sampai 9 miliar. Karena rekeningnya ada di Timur Tengah, ada di Eropa. Terawan itu sudah pakai internet. Karena mencontoh masjid yang ada di Sleman, di Jogokarian itu disediakan internet. Alainya main internet, tapi kadang-kadang pas orang sembahyang pulang. Nah, bagaimana Bapak lagi kiatnya? Bapak sediakan uang, istilahnya pakai beasiswa, yang paling rajin berjamaah Bapak kasih uang belajar, ya supaya tertarik. Kenapa tidak begitu? Kalau di Sungayang di Baitul Makmur ada namanya pejuang subuh. Itu anak-anak dikasih juga penghargaan oleh pengurus anak-anak SD yang datang subuh. Tapi memang perjuangan ini tidak akan pernah henti. Tidak di sini pun nanti Pak Polres, perjuangan ini tetap akan ada. Sebab kadang-kadang datang orang tua mengantar anak didikan subuh, orang tuanya pakai celana pendek saja. Antar anak saja ini pulang ya. Dia tidak ikut begitu. Nah, jadi inilah problem kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana ke depan membuat warajulun qalbuhum mu'allaqun fil masajid, Ustaz. 7 golongan yang nanti dapat perlindungan pada saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya adalah itu orang yang tergantung hatinya ke masjid. Kalau hatinya sudah tergantung ke masjid, sudah pulang pun dia akan ingat lagi kepada masjid. Jangan sampai kupiahnya, bajunya tergantung di masjid tapi orangnya tidak ada. Kok kupiah saya mah ketika korban dulu tidak. Jadi tipe korban datang lagi. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Saya sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan, tetapi inilah bagaimana ke depan usaha kita tidak mendukung saja apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres. Kita memang harus berada di garda terdepan ini, karena niat ini luar biasa Bapak Ibu. Pak Kapolres membayangkan ketika semua orang masuk masjid, mungkin penjara kita ini, kalau ada juga yang masuk penjara pasti bukan orang tanah datar, mungkin orang lain yang berbuat jahat di sini. Karena orang kalau sudah rutin masuk masjid, dia dipelihara oleh Allah. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekedar penguatan dari saya dari Dewan Masjid. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat padat. Hapus dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Ketua Dewan. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita akan selalu asesmen apa suaranya penyebab masyarakat malih ke masjid. Apakah karena pengurus, karena laporan keuangan tidak jelas, atau yang lain, itu harus kita bahas juga Bapak dan Ibu ya. Kemudian apakah karena ada dua kubu? Tapi diberikan ada oleh PN dulu dua kubu itu ada diberikan musajid ibu kibat Pak Ibu, kau kubu itu kembali kibat ibu kan kesalahan dibanding nyakit ini tak boleh Bapak. Dan Bapak dan Ibu,
kemarin kita sudah diskusi juga dengan beberapa teman dan hasil diskusi kita sampaikan. Di sini ada Bapak Bupati, ada Wakili, Bapak Kapolres. Yang pertama, kita selamatkan generasi. Ini yang pertama. Kemudian dengan apa? Yang kedua, kita ingin perda tentang penggunaan handphone anak-anak di sekolah. Yang kedua, terkait dengan perda jam malam kegiatan anak-anak, pemuda dan remaja. Kemudian tentang pelaksanaan praktek manajemen keluarga. Itu nanti materinya soal episode. Karena memang Bapak dan Ibu, saya dekat tinggal dengan beliau, bagaimana menjaga keluarganya saya paham betul. Kemudian Bapak dan Ibu, saya pernah ngasih materi di PLK. Itu kan anak remaja yang ada di kampung-kampung dan pemuda. Saya tanya Bapak dan Ibu, dari 50 peserta yang sholat full itu hanya 3 orang. Yang pandai mandi wajib, maaf, dia pandai mandi wajib. Surah menunjuk yang sholat dan guru dan nantinya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, generasi itu berhadas besar di jalanan di dunia, disinggungnya tanah, disinggungnya daun, batu. Apa doanya Bapak dan Ibu? Tanah wah kecilnya doanya. Bapak nak goncang-goncang, pun nak goncang coba. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu kita minta kepada Ustaz Abdul mengunci dan memberikan penekanan keras terhadap apa yang kita lakukan ke depan dan setelah itu. Kepada Ustaz Abdul. Ya, segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh sebuah kebahagiaan dan pencerahan kita. Terima kasih Pak Ketua Umum MUI, Pak Menurut Ansar Salbi, laisa quwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali bersama-sama. Karena itu kami punya saran ada 2, Pak. Mohon Bapak Ibu bantu nanti kebagiannya. Pertama, masjid yang ada kunjungi ini, kita mohon kesediaan Pak Kamal, Pak Suhid untuk membuat grup namanya Masjid Binaan Surau Binaan Kapolres Tanah Datar untuk GSP. Setuju Pak Ibu? WA grup. Di WA grup itulah mungkin Bapak Ibu melaporkan perkembangan pendata kita. Maksud saya sudah sekian jamaahnya, sekian bulannya. Cukup 31 masjid atau sore yang datang hari ini. Karena itu mohon berkenan Bapak Ibu menuliskan di daftar hadir kita nomor WA masing-masing. Nah, ketika ambil SIMKO, catat nomor 1 per masjid atau surau yang WA-nya aktif, kami akan gabungkan dalam bentuk grup GSB Polres Tanah Datar. Gerakan Suri Gerakan Berjamaah. Siapa Bapak? Di situ apa laporkan? Di situ ada Polres, ada kami dari Kesra, ada Dewan Masjid, ada MUI yang menceritakan. Termasuk masalah korban boleh Bapak tunjukkan itu. Pak, kami ada masalah korban. Pak, kami ada masalah keluarga begini. Kami masalah ada anak yang bantu begini. Dalam grup itu. Tapi grup itu isinya 31 anggota grup. Tambah dengan kami yang ada. Setuju Bapak? Halo, setuju? Mohon sekali melangkah lebih sebelum kita tutup. Terus yang kedua, kebetulan di kabupaten kami admin pengurus masjid Tanah Datar. Ambo, Ustaz Khairul Anwar. Ikut juga mungkin ke adu di antara bapak yang musajidnya ada masuk dalam grup itu. Grup itu di antara fungsinya informasi dari pemerintah daerah. Apakah tentang Ramadan, tentang celok khatib, tema khutbah, awak pingin apa-apa, awak sambung gerakan Tanah. Maka sejak tahun lalu kami telah mencoba melakukan gerakan bersama-sama melalui masjid. Khatib itu materinya menjadi sebuah gerakan lah. Ini Pak ajar lo khatib aku membaca buku lihat penjelasan buku batu. Itu temanya, seragam temanya. Kemarin temanya tentang masalah gerakan Tanah Datar Islam yang jihad. Nah, tentang bersih. Sebelumnya tentang masalah LGBT, tentang nikah tercatat,
Nah, mungkin ada hal lain yang harus kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ada masuk grup itu lain, mohon Pak Ibu sampaikan ke Abo. Nomor HP Abo 082 balik 6766315. Yang masuk itu nantinya menjadi Siko Pertama Al-Faizin. Kami kita mohon maaf Pak, mungkin Pak Kapolres mau undangnya bisa mungkin 2 atau 3 kali. Sekali itu baru jajan masalahnya lalu lain. Terutama yang lawan-lawan narkoba, yang lawan banyak masyarakat. Jadi mohon maaf ya Pak, kalau lah datang saya ke Polres, aduh sebelum mulai 30 sudah kok kami nama dia. Jadi kalau lah surat 30% kita benar lihat untuk itu. Nah memang kami memang tidak kena efisiensi, memang keterbatasan dan melaporkan perkembangan di masyarakat. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup acara sosialisasi sekaligus evaluasi program kembali ke seluruh kami dan penyelenggaraan ibadah kurban tahun 1445 Hijriah dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Amin. Nasrullah Allahul Karim. Billahi sabilillah wa khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa untuk